warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Isyania, NIM 1221012. Saya dari semester 5 program studi Hukum Ekonomi Syariah. Tujuan saya dalam pembuatan video berdurasi 15 menit ini yaitu untuk memenuhi ujian tengah semester saya dengan mata kuliah Tafsir Ayat Ahkam Ekonomi Syariah 3 dengan ibu dosen pengampu yaitu Ibu Afdila Nisa. Baiklah teman-teman, sebelum kita masuk ke inti permasalahan dalam video ini, sebaiknya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa saja yang akan kita bahas dalam video kali ini. Terdapat 3 poin yang akan saya jelaskan dalam video saya. Pada poin pertama, saya diminta untuk menjelaskan bagaimana ketentuan Al-Quran tentang penegakan hukum. Dan pada poin kedua, saya diminta untuk menjelaskan bagaimana konsep adil yang sesuai dengan Quran Surat Al-Maidah ayat 8. Serta pada poin ketiga, saya diminta untuk menjelaskan bagaimana konsep amanah yang sesuai dengan Quran Surat An-Nisa ayat 58. Baiklah, kepada teman-teman semua, marilah sama-sama kita mendengarkan hasil dari ujian tengah semester saya yang akan saya putarkan pada durasi selanjutnya. Terima kasih. Baiklah, pada poin pertama akan saya jelaskan mengenai ketentuan Al-Quran tentang penegakan hukum. Bahwa pada dasarnya Al-Quran adalah sumber utama dari segala sumber selain ijma, qiyas, dan sunnah, yang kehujjahannya para ulama berbeda pendapat. Al-Quran menjelaskan ajaran hukum dalam bagian teramat penting dari sekian ajaran disampaikannya, sehingga dengan sendirinya upaya penegakan hukum diletakkan sebagai upaya dinamis. Al-Quran mempunyai otoritas istimewa dalam menegakkan hukum dibandingkan dengan sumber hukum lainnya. Yang demikian bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia baik secara langsung maupun tidak langsung. Bahwa pada dasarnya ketentuan penegakan hukum telah Allah jelaskan dalam Quran Surat An-Nisa 59 yang berbunyi, "Wahai orang-orang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan taatilah ulil amri di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran, dan kembalikanlah kepada Rasulnya dan sunnah. Dan jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, maka itu lebih baik dan lebih utama akibatnya." Maksudnya pada ayat ini yaitu Allah memerintahkan kepada kita kaum muslimin agar menaati Allah dan menaati Rasul serta menaati ulil amri, menaati segala yang diperintahkan Allah dan menjauhi segala larangannya. Jika kita berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kita kembalikanlah itu kepada Al-Quran, dan jika kita tidak menemukannya, maka kembalikanlah kepada sunnahnya Rasulullah SAW. Dan perintah terhadap ketaatan ulil amri, yaitu orang-orang yang memegang kekuasaan atas kita atau orang-orang yang memutuskan perkara di antara kita. Jika putusan yang telah diberikannya tidak berkenan di hati dan tidak mencapai kepada kedurhakaan, maka itu wajib untuk ditaati. Kemudian Allah telah menjelaskan juga dalam firman selanjutnya, Quran Surat An-Nisa ayat 65 tentang ketaatan kepada Rasulullah SAW. "Maka demi Tuhanmu, mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau Muhammad sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang engkau berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya." Maksudnya di sini yaitu Rasulullah SAW itu tidak diutus melainkan untuk tidak ditaati. Yaitu maksudnya bahwa segala sesuatu yang telah diberikan oleh Muhammad SAW yang sebagai hakim dalam sebuah perkara, yaitu wajib untuk ditaati dan diterima dengan sepenuh hati. Kemudian dilanjutkan dalam firman-Nya Quran Surat Al-Maidah 48 yang artinya yaitu, "Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara
menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Jadi maksudnya di sini yaitu Allah telah menurunkan kepada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kitab Al-Quran sebagai kitab pembenar dari kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran di sini berfungsi sebagai tolak ukur kebenaran dalam penegakan hukum, dan juga mengantarkan kepada upaya-upaya sungguh-sungguh untuk menetapkan hukum yang adil, dan karena menegakkan hukum yang adil lebih utama daripada memperbanyak orang memeluk agama Islam. Kemudian dilanjutkan pada Quran surat Al-Maidah 49 yang artinya, dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka. Dan waspadalah terhadap mereka, jangan sampai mereka memperdayakan engkau terhadap sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Maksudnya pada ayat ini yaitu haruslah putuskan hukum itu berdasarkan apa yang diperintahkan oleh Allah. Jangan mengikuti keinginan mereka yang menentang atau berpaling terhadap hal yang mereka beritahu dengan cara mereka usulkan. Sesungguhnya tidak ada hukum yang lebih adil daripada hukum Allah dan orang-orang yang beriman kepadanya, serta orang-orang yang mengetahui kebenaran, dan tidak ada yang lebih adil dari Allah, dan tidak ada hukum yang lebih baik dari syariat yang diberikannya. Jadi penegakan hukum berdasarkan ketentuan Al-Quran maksudnya yaitu kembalikanlah segala sesuatu itu kepada Al-Quran, dan putuskanlah segala sesuatu itu kepada Al-Quran, dan kembalikan segala putusan tersebut kepada Al-Quran, karena segala sesuatu perkara itu telah diatur Allah dalam Al-Quran dan dalam sunnahnya. Selanjutnya pada poin kedua tentang konsep adil dalam Quran surat Al-Maidah ayat 8, yaitu sesuai dengan artinya, yaitu wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap satu kaum mendorong kamu untuk tidak berlaku adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Maksudnya di sini yaitu adil dalam konsep Quran surat Al-Maidah ayat 8, yaitu adil tidak berat sebelah atau seimbang terhadap sesuatu. Jadi pada dasarnya berlaku adil itu adalah berlaku terhadap sesuatu tanpa berat sebelah, baik terhadap orang yang disaksikan maupun peristiwa yang disaksikan. Tak boleh berat sebelah, baik karena kerabat, harta, ataupun pangkat, dan tak boleh meninggalkan keadilan, baik karena kefakiran atau kemiskinan. Dalam Quran surat Al-Maidah ayat 8 ini dijelaskan bahwa konsep keadilan itu merupakan neraca kebenaran, sebab manakala terjadi ketidakadilan pada suatu umat, maka kepercayaan dalam suatu tempat atau suatu kepercayaan umum itu akan menjadi lenyap dan menyebabkan masyarakat yang ada di dalamnya akan terpecah belah, sehingga kesatuan di antara kita sebagai umat muslim tidak akan menjadi utuh. Adil dalam konsep Quran surat Al-Maidah ayat 8 ini maksudnya memperlakukan seseorang itu sebagaimana mestinya, yang sesuai dengan hak dan kewajiban yang seharusnya. Dan pada Quran surat Al-Maidah ayat 8 ini, konsep keadilan yaitu memperlakukan sama antara hak dan kewajiban yang seharusnya didapatkan oleh orang lain itu terhadap apa yang telah mereka lakukan. Ini merupakan suatu perintah tegas yang Allah turunkan kepada kita agar terciptanya sebuah keadilan yang tidak menyebabkan kerugian di antara salah satu pihak. Dan janganlah jika kebencian kita terhadap suatu kaum mendorong kita membenci mereka dan tidak memberikan keadilan terhadap mereka, karena sesungguhnya keadilan itu tidaklah pandang bulu dan tidaklah memilih siapa ini dan siapa itu. Maka
Konsep keadilan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 8 ini merupakan keadilan yang seadil-adilnya. Jadi konsep keadilan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 8 ini yaitu merupakan perintah terhadap orang-orang yang beriman agar menetapkan sesuatu perkara itu dengan seadil-adilnya, dan sebagai bentuk takwa kita kepada Allah. Jika kita bertakwa, maka kita tidak akan mudah dalam memutuskan perkara, dan juga tidak akan mudah dalam semena-mena dalam menetapkan keadilan. Selanjutnya pada poin ketiga tentang konsep amanah yang sesuai dengan Quran surat An-Nisa ayat 58, yang artinya, sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran bagimu, dan sungguh Allah Maha mendengar, Maha melihat. Amanat dan menjaga amanat diharuskan dalam segala hal, baik terhadap diri sendiri, harta milik orang lain, barang yang dititipkan, dan tidak mampu bermuamalat, jihad dan memberi nasihat, tidak menyebarkan rahasia dan milik orang lain, serta amanat dalam agama dengan mengajarkan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Menunaikan amanat wajib hukumnya, bersikap adil dalam hukum dan memutuskan hukum di antara sesama juga wajib hukumnya, agar keadilan tercipta dan orang yang lemah atau pihak yang tidak mampu dalam suatu hal akan mendapatkan haknya, agar orang yang kuat tidak menganiaya orang yang lemah, serta menunaikan amanat dan bersikap adil diakhiri dengan pendengaran dan penglihatan adalah hal yang mendorong manusia untuk melakukan yang telah Allah perintahkan. Ayat ini juga memerintahkan amanah yang ditekankan kepada yang harus ditunaikan, yaitu kepada pemiliknya, dan berarti bahwa amanah perintah berlaku adil itu ditujukan kepada setiap umat manusia secara keseluruhan. Dengan demikian, baik amanah maupun keadilan harus ditujukan dan ditunaikan serta ditegakkan tanpa membedakan agama, ras, keturunan, ataupun golongan. Bahwa pada ayat ini, jika kita mendapatkan amanah dari seseorang atau amanah apapun itu, baik amanah agama yang diberikan Allah kepada kita, maka kita harus menjalankannya dengan sungguh-sungguh, karena itu telah menjadi tanggung jawab kita. Dan pada dasarnya amanah telah memberikan kita bentuk pencapaian yang tinggi, karena kita telah menunaikan suatu amanah yang membawa kepada keadilan, yang keadilan itu merupakan segala sesuatu yang paling sangat disukai oleh Allah. Serta amanah itu bukan hanya dalam bentuk material, tetapi juga segala sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan. Jadi intinya kewajiban dalam menunaikan amanah Allah telah jelaskan dalam firman-Nya, yaitu dalam Quran surat An-Nisa ayat 58. Dan setiap orang harus menunaikan amanah yang telah dititipkan kepadanya, sehingga jika amanah itu terlaksanakan dengan baik, maka keadilan akan terjalan dan tercipta dengan sempurnanya, dan juga dengan kemaslahatan yang ditimbulkan oleh keadilan itu membawa kita kepada kebenaran dan bertakwa langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Serta amanah itu bukan hanya dalam ketentuan tertentu saja, seperti ketentuan dalam berpolitik atau apa, tapi segala sesuatu pasti dititipkan amanah, dan juga terdapat keadilan yang harus dijalankan sesuai dengan amanah tersebut, dan juga harus memberikan dampak kemaslahatan terhadap terhadap masyarakat yang mendapat penunaian amanah tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa menunaikan amanah dan menjalankan amanah erat kaitannya dengan menjalankan keadilan, karena pada dasarnya suatu amanah yang baik akan membawa kepada keadilan yang berkesinambungan. Baiklah, selanjutnya pada bagian penutup ini akan saya sampaikan hal apa saja yang menjadi penting dalam
kesimpulan dari 3 poin tersebut. Pada poin pertama 1, 2, 3 memiliki kaitan erat atau saling berhubungan di antara satu sama lainnya. Bahwa dalam poin pertama disebutkan bahwa segala sesuatu dalam penegakan hukum itu dikembalikan kepada Al-Quran, Sunnah, dan kepada ulil amri. Al-Quran sebagai pemegang sumber hukum utama merupakan tiang tertinggi dari segala hukum yang menjalankan dan memberikan kepada manusia rasa keadilan dari penegakan hukum tersebut. Kemudian pada poin kedua dijelaskan bahwa keadilan itu merupakan hal yang paling disukai oleh Allah dan diperintahkan secara tegas oleh Allah kepada orang-orang yang beriman dan kepada orang-orang yang bertakwa kepadanya. Adanya keadilan mampu menegakkan hukum yang ada di dalam Al-Quran serta memberikan kemaslahatan terhadap umat, dan juga hadirnya amanah terhadap keadilan itu memberikan kemaslahatan terhadap umat, yang bukan hanya umat tertentu saja tetapi segala umat yang ada di seluruh dunia ini, jika keadilan itu ditunaikan oleh orang-orang yang mampu menjalankannya serta orang-orang yang menjalankan amanahnya, yang membawa kepada terciptanya sebuah keadilan yang seimbang tanpa memandang siapa orang itu dan dan dari mana latar belakangnya serta bagaimana kita mampu dalam menjalankan kewajiban yang telah diperintahkan Allah kepada kita, yakni menunaikan keadilan dalam rangka penegakan hukum dan menjalankan amanah yang telah diberikan Allah kepada kita. Baiklah, mungkin hanya sekian hasil dari ujian tengah semester saya atas kesimpulan 3 poin yang telah diberikan tadi. Maka saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.